Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan 12 part 1 di mata kuliah statistika dengan pokok bahasan yaitu adalah uji Chi kuadrat. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan memberi penjelasan dulu. Dalam materi ini nanti kita akan menjelaskan tentang apa itu uji Chi kuadrat, kemudian penggunaannya untuk apa saja, terus bagaimana bentuk penerapan dari uji Chi kuadrat. Oke, kita langsung lanjut ke bagian pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini kita bahas dulu pertama tentang distribusi Chi kuadrat. Nah, ini merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contohnya apa? Yaitu misalnya manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaan pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain, sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran tersebut berbeda. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan ya, adapun tujuan dari uji Chi kuadrat ini atau Chi kuadrat ya, ada yang membacanya Chi kuadrat, ada Chi kuadrat. Yang pertama yaitu adalah untuk uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test, kemudian uji table kontingensi atau kontingensi table test. Nah, kita bahas nih satu persatu. Maksudnya apa sih? Nah, uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test itu bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima atau terima H0. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesanya ditolak atau diterima sebagai nilainya adalah HA. Berarti kalau dia diterima, berarti H0, sedangkan jika mempunyai nilai itu statusnya adalah ditolak. Nah, ini ada uji tabel kontingensi atau uji independensi. Tujuan uji tabel kontingensi yaitu untuk mengetahui apakah variabel satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Kita akan lihat tentang prosedur uji Chi kuadrat yang selanjutnya. Apa aja sih yang menjadi prosedur pengujian? Satu adalah pernyataan H0 dan HA. Yang pertama tentang uji keselarasan fungsi. Jadi kalau dia bernilai H0, maka populasi yang sedang dikaji memenuhi atau selaras dengan suatu pola distribusi probabilitas yang ditentukan. Sedangkan nilainya HA berarti populasi yang tidak memenuhi distribusi yang ditentukan tersebut. Nah, untuk uji tabel kontingensi, jika dia bernilai 0, berarti dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. Dan jika dia bernilai HA, maka dua variabel tersebut tidak saling independen atau kedua variabel tersebut saling terikat satu sama lainnya atau independen. Nah, di sini kita bisa lihat tentang penentuan taraf nyata atau level of significance atau alpha. Biasanya digunakan nilainya adalah alpha sama dengan 0,01 atau ini konstanta ya, atau ketetapan, atau dengan nilai alpha sama dengan 0,053. Nah, di mana penentuan daerah penerimaan H0 dan HA ini dalam pengujian ini digunakan adalah distribusi probabilitas dari Chi kuadrat yang akan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa modelnya ya, bentuk tabelnya, kayak gimana penyajian datanya.
Tapi kita harus ketahui dulu nih apa-apa aja yang nantinya berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah uji keselarasan fungsi. Kita bisa bikin formulanya, yaitu tentang DF sama dengan K dikurang 1, di mana K sama dengan jumlah outcome atau observasi. Nah, pada tabel kontingensi, nilai DF-nya sama dengan N1 dikali K kurang 1, di mana nilai N itu sama dengan jumlah baris dalam tabel, K sama dengan jumlah kolom dalam tabel. Nah, ini ada tentang batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji. Misalnya dari tabel untuk alfa 0,01, di mana DF sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2, itu akan diperoleh C kuadrat sama dengan 9,21. Adapun untuk aturan keputusan, maka nilai tolak dari H0 tadi akan diterima HA jika RU atau rasional ujinya atau Chi kuadratnya itu nilainya harus besar dari nilai 9,21. Jadi jika tidak, maka demikian nilai terima HO-nya adalah nilai H0. Nah, yang keenam yaitu tentang perhitungan rasio uji, dan yang ketujuh tentang pengambilan keputusan. Kita akan bahas tentang prinsip dasar uji chi-square. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, pembuktian uji chi-square ini menggunakan formula Pearson chi-square. Di mana nilainya adalah X kuadrat sama dengan sigma dari 0 kurang E dikuadratkan per E dengan DF nilainya adalah B kurang 1, K kurang 1. FO itu merupakan nilai observasi atau pengamatan, sedangkan untuk FE itu adalah nilai ekspektasi atau harapan, dan B itu bisa diartikan sebagai jumlah baris, sedangkan K merupakan jumlah kolom. Nah, ini ada aplikasi uji X kuadrat pada tabel silang 2X kuadrat. Pertanyaannya, apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan BBLR? Nah, merokok ada kategorinya di sini ya, ada tidak, ada ya. Kemudian untuk BBLR-nya ada nilai tidak dan ada nilai iya. Di sini ada nilai total juga, kalian bisa lihat. Jadi di sini untuk kategori merokok diberikan nilainya adalah 86. BBLR-nya 46, sedangkan untuk iya dia itu 29 untuk nilai tidak ya, dan totalnya 115. Dari mana dapatnya? Dari 86 ditambah 29. Sedangkan untuk kategori ya, jika nilai BBLR-nya adalah tidak, itu diberikan nilai 44 dan BBLR-nya 30 kalau dia bernilai ya, totalnya ada 74. Jadi total keseluruhan untuk BBLR bernilai tidak 130, BBLR bernilai ya itu 59, dan totalnya adalah untuk nilai N-nya 189. Nah, ini ada langkah pertama menentukan hipotesis statistik. Hipotesis 0 atau H0. Jadi pertama itu adalah proporsi BBLR pada ibu perokok sama dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Nah, yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H. Nah, proporsi BBLR pada ibu perokok berbeda nih dengan proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR tersebut. Kita lihat. Nah, itu nih, kita mengikuti langkah ketiga ya,
tentang perhitungan uji statistiknya. Formulanya adalah X kuadrat sama dengan sigma 0 dikurang E pangkat 2 per E. Metodenya hitung nilai per frekuensi ekspektasi dari masing-masing sel. Yang kedua yaitu lengkapi tabel perhitungan untuk memperoleh X2 atau X kuadrat, bukan X2 ya. Ini nilai hitungnya. Nah, gimana cara menghitungnya? Berarti nilai E tadi sama dengan marginal baris dikali marginal kolom per N, di mana ada perkalian antara marginal kolom dan marginal baris masing-masing sel dan dibagi dengan nilai N. Nah, kita lihat untuk nilai 130 nih dari total BBLR dari tabel tadi, 130 itu dikalikan 115 ya. Jadi nilai 115 itu apa? Yaitu total dari nilai tidak dikalikan dengan 115 dibagi 189, dapatnya 79,10. Nah, lakukan ini untuk empat nilai yang didapat. Maka dapat tabelnya seperti ini. Nilai seperti ini, jadi hasil yang didapat itu adalah 79,10. Kemudian untuk nilai tidak ya, kemudian untuk nilainya adalah 35,90. Terus untuk nilai tidak jika dia merokok adalah 50,90, dan nilai iya jika dia bernilai ekspektasinya BBLR maka dia nilainya adalah 23,10. Nah, ini untuk tabel perhitungan di mana nilai O kita ambil dulu dari yang ini 86, 29, nilai 44 dan nilai 30 tadi dipindahkan ke sini. Itu untuk nilai O, dan nilai E itu adalah hasil dari BBL tentang expected tadi itu. Jadi nilai 79,10, ada 35,90, kemudian 50,90 dan 23,10. Nah, di sini nilai tersebut kita kurangi. 86 dikurang 79,10 itu nilainya berapa? Itu 6,9. Terus O kurang E dikuadratkan. Kita kuadratkan nilai dari 6,9 tadi dikuadratkan, dapat nilainya 47,61. Selanjutnya sampai dengan O kurang E dikuadratkan dibagi E, nilainya adalah 0,60. Nah, ini dapatkan totalnya 149, sedangkan hasil dari O kurang E apakah H sama dengan 0? Berarti di sini dapat nilainya 0 ya. Berarti valid kan? Nah, sedangkan untuk nilai X kuadratnya sama dengan 4,92. Nah, ini dia. Langkah yang terakhir adalah membuat sebuah keputusan. Jadi uji statistik tidak berada pada daerah kritis, H0 atau ditolak. Jadi ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan BBLR. Nah, ini hasil keputusannya. Untuk hari ini itu saja dulu. Mungkin sekitaran Jumat kita langsung masuk ke pelatihan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia satu keluarga.